Halo, selamat pagi saudara-saudara. Enak ya tidurnya tadi malam sampai ngorok-ngorok dan mengganggu sebelahnya. Udah tegur, tidak tahu bilang apa, tahunya hanya belakangan ketika yang menegur itu mengatakan, kamu mengatakan ini. Suatu yang absurd. Betul? Absurd itu apa sih? Absurd itu ya konyol, mustahil, menggelikan. Itulah kita itu sering melakukan satu hal yang konyol, yang menggelikan, tidak masuk akal. Oh, ayo. Lalas kita sering mendengar istilah absurditas. Absurditas itu apa? Makanan apa lagi itu absurditas? Absurditas, ya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kekonyolan, kemustahilan, kemenggelikan, ya. Geli-geli, gelisah, geli-geli basah. Saudara, absurditas itu ada pada adanya. Sering orang salah mengatakan absurditas dengan absurdisme. Padahal kalau isme itu tuh aliran isme. Absurditas tentang hal absurd, konyol, absurditas dan absurdisme. Jadi absurdisme itu berarti gampangannya, nah, aliran tentang kemustahilan, aliran tentang kekonyolan, aliran tentang kemenggelian, hal-hal yang menggelikan. Paham aliran yang didasarkan pada kepercayaan, ya, usaha manusia untuk mencari arti kehidupan, berakhir dengan kegagalan. Ya, konyol kan? Sudah berusaha sungguh-sungguh ternyata gagal. Nah, jadi sia-sia, konyol banget. Dan kecenderungan manusia melakukan semuanya itu sebagai suatu hal yang konyol alias absurd. Begitulah konsep ini di Eropa berisi pemikiran bahwa pada hakikatnya tidak ada makna di dunia ini selain yang dibuat oleh manusia sendiri. Tidak ada maknanya, ya. Yang bermakna ya perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia sendiri yang dibuat, yang penting berbuat. Makanya kemarin ada yang mengatakan menunggu kematian, apa yang harus ku lakukan? Ya, masuk dalam dunia lain lagi itu nanti justru bermaknanya kehidupan manusia karena dapat mungkin masuk lagi wilayah dunia lain lagi dan memulai hal yang baru lagi. Tapi tindakan-tindakan pada saat dia masih hidup sebelumnya justru itu yang bermakna. Bermakna mungkin bagi orang lain, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Tapi untuk dia sendiri, ya oleh karena itu hidupnya menjadi bermakna untuk orang lain. Tidak tahu nanti selanjutnya, ya kan? Tuh kenihilan. Makna adalah amoralitas atau ketidakadilan. Oh, makna tidak ada, nihil, yang itu amoralitas, itu tidak bermoral atau tidak adil. Rasanya begitu ya, maknanya tidak ada, hidupnya tidak bermakna. Nah, itu rasanya tidak adil, rasanya tidak adil. Tapi ya memang itu yang kenyataannya terjadi pada saat ini. Corona, wabah corona ini rasanya tidak adil ya. Corona ini sebetulnya apa kejadiannya? Orang lantas melarikan diri ke ketuhanan, ke agama, ke teknologi, keyakinan. Mereka berusaha bagaimanapun, ujung-ujungnya sekarang corona jilid 2 yang lebih keras dan dahsyat dari corona jilid 1. Padahal selama setahun ini, bulan depan, Februari, hari ulang tahun Mbak Corona, datang, ya, selama setahun sesudah Mbak Corona muncul di Wuhan itu, apa yang tidak dilakukan manusia? Semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan, 3M.
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sekarang vaksin. Nah, semuanya, kok masih tetap ada Mbak Corona ini. Waduh, merayu sana sini. Nah, akhirnya banyak korban. Orang-orang yang dekat kita yang dulu sehat dan dulu bahkan menulis tentang corona dengan gagah, berani, akhirnya terkena dan seolah-olah mereka pasrah seluruhnya, tinggal tunggu giliran orang-orang dekat kita sudah kena. Nah, itu tidak adil rasanya. Oh, sudah berbuat kok masih terjadi. Tapi itulah yang terjadi di dunia ini. Ya, ini filsafat absurdisme itu berhubungan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Ya, dipelopori oleh filsuf Denmark Søren Kierkegaard abad 19. Nah, sekarang abad 21. 2 abad yang lalu dia sudah memikirkan hal itu. Dan eksistensialisme dan nihilisme. Itu kemudian digaungkan oleh Albert Camus dari Perancis, yang seorang kelahiran Aljazair pada tahun 60, meninggal kecelakaan, lahirnya tahun 1913. Dia sering digolongkan sebagai seorang penulis eksistensialis, tapi kemudian lebih tepat disebut sebagai absurdis. Ya, karena absurdis itu gabungan dari eksistensialis dan nihilisme tadi. Eksistensialis, seorang berarti kalau dia melakukan sesuatu, tapi nihil, semuanya menjadi tak berarti, kosong. Keturunan Spanyol, walaupun kelahiran Aljazair, tapi dia keturunan Spanyol. Nah, ini seorang filsuf yang tahun 57 memperoleh Nobel, penghargaan Nobel sastra. Oke, pemikirannya ini ada 2 sisi kamus tuh. Manusia hidup mengarah menuju pada masa depan. Sementara di sisi lain masa depan tuh makin mendekatkan manusia pada kematian. Manusia sering dalam menghadapi absurditas itu melakukan salto atau melarikan diri dengan menenggelamkan diri pada agama atau ideologi tertentu, atau justru bunuh diri. Namun 2 hal salto itu ya ditolak oleh kamu sebagai solusi absurditas hidup manusia. Ditolak oleh dia. Dia gantinya adalah menawarkan manusia menghadapi absurditas hidup itu dengan pemberontakan atas hidup. Revolusi. Revolt. Artinya itu menghadapi hidup dengan berani tanpa perlu takut pada bahaya kematian yang bisa datang setiap saat tanpa diketahui. Dan ini seperti yang dituliskan dalam novelnya La Peste, itu wabah pes yang disebabkan oleh tikus. Dulu waktu SD kita sering mendengar, penyakit apakah yang disebabkan oleh tikus? Jawabannya A, B, C, D. Memilih pilihan pes, penyakit pes. Itu ditulis oleh Albert Camus tahun 1947. Dan seorang duta besar dari negara Eropa pernah mengomentari novel lanang saya itu yang dibacanya mengingatkan kepada novel Albert Camus ini, yaitu novel pes. Jadi gimana? Dengan wabah COVID ini kira-kira sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Albert Camus dengan novel pes itu, yang ditulis sebagai novel yang mendapatkan penghargaan sastra itu. Oke, saudara, bagaimana?
mewakili kondisi saat ini novel itu? Novel itu adalah seorang yang berada di sebuah kota bernama Oran bagian barat Aljazair. Jadi orang mengenal Albert Camus orang Perancis, tetapi novel Pes itu latar kejadian ada di Aljazair. Di situ ribuan tikus mati penduduk di kota Oran itu. Sejumlah orang sakit karena baksil atau bakteri dari bangkai itu, bangkai tikus, sehingga muncul wabah. Kebanyakan kegiatan penduduk berjalan seperti biasa, mencari kehidupan, berdagang, tiba-tiba harus menghadapi wabah pes. Pemerintah menenangkan penduduk sampai mengisolasi wilayahnya, seperti sekarang. Saat ini, kita ngomong ini pada saat PSBB, Jawa dan Bali akan diberlakukan, dan sudah berlaku tanggal 11 kemarin. Nah, di novel ini, Albert Camus kemudian mendatangkan atau menulis sejumlah tokoh novelnya dengan karakteristik mereka masing-masing. Ya, dalam menghadapi wabah ini. Tokoh-tokoh itu berbeda-beda sikapnya. Ada yang bernama Rabet, tidak mau berpikir aneh-aneh. Yang penting dia bahagia dengan kekasihnya. Dia akan menikah. Daripada memikirkan semuanya itu, ya penting dia bahagia, enjoy dengan calon istrinya. Oke. Padahal Rabet ini seorang wartawan perang, pernah terlibat perang. Wartawan yang sudah sering mengurusi orang banyak akhirnya harus memikirkan diri sendiri. Perjuangan hidup ternyata bukan untuk bangsa negara, tapi untuk diri sendiri, kebahagiaan pribadi. Ada lagi yang lain tokohnya, yaitu Romo Paneluk dari Ordo Yesuit. Romo Paneluk SD, Serikat Jesuit, mengatakan pes atau sampah itu kutukan dari Tuhan, dan mereka seperti yang kita lihat para ulama menyuarakan surga untuk pertobatan semua orang, karena ini sudah dekat waktunya. Tuhan datang, sudah waktunya kiamat. Bagaimana? Lantas mendamaikan secara abstrak pemikiran bahwa kenyataannya masih hidup sekarang di dunia dan harus menghadapi harapan ke depan di surga. Romo itu mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan kasihnya itu tak terhingga. Walaupun di dua dunia yang berbeda ini, tetap Tuhan memberikan jalan kebaikan. Lewat penderitaan ini, malangan, kematian, itu semua justru kasih Tuhan dinyatakan. Nah, kita sudah lihat bagaimana setiap agama melakukan hal itu. Tidak hanya yang seagama dengan Romo itu. Lantas ada seorang jaksa, Taruk. Nah, dia malu dengan ayahnya yang jaksa. Taruk itu anak jaksa, bukan Taruk yang jaksa, tapi dia adalah anak jaksa. Malu dengan profesi ayahnya yang jaksa itu karena sering menghukum orang. Nah, pada saat semacam ini, dia bergabung kepada kelompok relawan untuk membantu korban pes. Nah, gitu sudah. Masih banyak lagi tokoh yang lain.
semua melakukan tindakannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Romo mengobarkan ketuhanan dan wartawan Rambet tadi lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan anak jaksa tadi menjadi relawan kemanusiaan untuk korban Abah Pes itu. Kita juga melihat sekarang corona membuat orang mempunyai jalan hidup masing-masing untuk menjadi relawan, untuk menjadi seorang yang mengkhotbahkan tentang hidup sesudah mati, dan menjadi seorang yang egois memikirkan diri sendiri. Di sini semuanya tetap menghadapi suatu kenyataan bahwa Mbak Corona itu pasti akan memeluknya dan mengecup keningnya dan bun-bunane, dicucup bun-bunane, dan semua berpeluang untuk menghadapi akibatnya. Nah, bagaimana menghadapi semacam ini? Di situ tetap dinyatakan oleh Bapak absurditas yang terjadi, kekonyolan-kekonyolan tindakan manusia yang tidak berarti apa, tetap menghadapi suatu kenyataan konyol yang menggelikan itu tetap. Karena seperti yang diungkapkan di awal tadi, yang penting sekarang apapun pendapat kita, apapun keyakinan kita, pilihan kita, bukan melarikan diri semata-mata ke situ. Walaupun itu boleh toh, hak toh untuk bisa memilih jalan masing-masing, tetap yang perlu kita lakukan saat itu adalah menghadapi semuanya dengan tegar. Ya, dengan tegar. Apapun yang suka bela sungkawa, upacara keagamaan, lantas yang berjuang di garda depan penanggulangan corona dengan segala macam problematikanya, sumbangan, kekurangan, kondisi yang mengenaskan, duka, suka, ceria, sedih, gembira, semuanya menghadapi. Semua kita hadapi. Dan tidak ada kata lain pada saat ini. Ingatlah, kita hadapi itu saja. Karena satu-satunya jalan untuk menghadapi kegelian, kekonyolan, kemustahilan, kita yang penting saat ini, mari tetap berdiri teguh dengan optimis, pasti ada jalan keluar untuk semua hal itu. Demikian sedikit pembelajaran tentang filsafat absurditas, absurdisme, bagi kamu yang mengingatkan kita pada novelnya, dan tentu saja novel-novel yang mirip-mirip atau dianggap mirip dengannya.